Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AME akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Buku dengan Algoritma A Priori dan Content Based Filtering. Berikut kelompok anggota kami beranggotakan saya Azahra Nurhaliza, kemudian ada Melia Putri Isnandar, dan Elza Aurelia Wibowo. Topik pembahasan kami ada 6. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam referensi. Di abstrak ini kita akan membahas garis besar dari karya tulis ilmiah kajian literatur yang kami tulis. Pada bagian abstrak ini, penggunaan algoritma a priori dan content based filtering dalam sistem rekomendasi buku bertujuan untuk meningkatkan minat membaca di Indonesia. Meskipun teknologi informasi memudahkan akses terhadap informasi buku, minat membaca di Indonesia masih rendah. Keterbatasan akses terhadap buku yang berkualitas dan rendahnya tingkat literasi digital menjadi tantangan utama. Pada kajian ini, kami mempertimbangkan dua pendekatan utama, yaitu algoritma a priori untuk analisis pola transaksi dan content based filtering untuk rekomendasi personal berdasarkan preferensi pengguna. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kelebihan, kekurangan, dan potensi pengembangan untuk kedua pendekatan ini dalam sistem rekomendasi buku. Selanjutnya, pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi memudahkan akses terhadap informasi buku secara online. Namun, minat membaca di Indonesia masih dianggap rendah dibanding dengan negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia. Menurut riset UNESCO, hanya 0,001% dari total penduduk Indonesia yang memiliki minat tinggi untuk membaca. Urgensi untuk mengembangkan sistem rekomendasi yang tidak hanya efektif dalam menyajikan buku yang sesuai dengan preferensi pengguna, tetapi juga dapat mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan mereka dalam membaca. Kebutuhan informasi pemahaman tentang penerapan algoritma a priori dan content based filtering untuk sistem rekomendasi buku mendorong perlunya kajian lebih lanjut. Pemahaman yang lebih dalam tentang keunggulan dan keterbatasan kedua pendekatan ini dapat membantu dalam menentukan solusi terbaik untuk menyajikan rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensi pengguna. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kami akan membahas pengertian terkait 3 hal: pengertian sistem rekomendasi, yang kedua pengertian algoritma a priori, dan yang ketiga pengertian content based filtering. Yang pertama, pengertian sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah sistem yang dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pengguna berdasarkan data preferensi. Sistem ini meninjau beberapa aspek yang berhubungan langsung dengan pengguna, seperti tautan yang dikunjungi, aktivitas penelusuran, dan perilaku lainnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sistem rekomendasi yaitu kolaboratif, content based, knowledge based, demographic, hybrid, dan association rule mining. Yang kedua adalah pengertian algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu metode dalam association rule mining untuk menemukan aturan asosiasi di dalam dataset. Algoritma a priori ini dikenal sederhana dan efektif untuk kumpulan data berukuran kecil hingga menengah, tetapi bisa menjadi sangat intensif secara komputasi saat diterapkan pada data yang banyak. Yang ketiga adalah pengertian content based filtering. Content based filtering merupakan metode untuk menganalisis atribut dari item yang sudah disukai oleh pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih sesuai. Content based filtering mampu mengidentifikasi pola dalam item serta preferensi pengguna sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Kemudian selanjutnya yang akan kami bahas adalah bagian metode. Untuk menggali informasi dari literatur mengenai sistem rekomendasi buku dengan algoritma a priori dan content based filtering, digunakan metode systematic literature review atau yang disebut dengan SLR. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan informasi yang telah dianalisis dan diteliti oleh para ahli dalam sistem rekomendasi buku. Untuk metode SLR yang pertama itu ada pertanyaan penelitian.
yaitu membuat pertanyaan seputar penelitian sistem rekomendasi buku dengan metode terkait. Untuk pertanyaan penelitian itu kami ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana algoritma a priori dan content based filtering bekerja dalam konteks sistem rekomendasi buku dan apa kelebihan serta kekurangan dari masing-masing metode. Kemudian yang kedua ada apa saja dataset yang diperlukan dari algoritma a priori dan content based filtering untuk membuat sistem rekomendasi buku. Kemudian yang terakhir adalah apa saja metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem rekomendasi buku yang menggunakan algoritma a priori dan content based filtering. Kemudian untuk metode yang kedua itu adalah pengumpulan literatur, yaitu mengumpulkan literatur dengan pencarian melalui Google Scholar berdasarkan topik dan kata kunci yang terkait. Kemudian untuk metode yang terakhir adalah pemilihan literatur, yaitu memilih literatur berdasarkan kriteria relevansi dan tahun terbit minimal tahun 2020. Untuk kata kunci yang pertama itu ada literasi minat baca dari literatur 1 sampai 4. Kemudian yang kedua ada sistem rekomendasi buku dengan literatur 5 sampai 7. Kemudian yang ketiga algoritma a priori dengan literatur 5 dan literatur 8. Dan yang terakhir adalah dengan kata kunci content based filtering dengan literatur nomor 6. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan mencakup data dari literatur yang telah dikaji sebagai referensi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan dilanjut dengan penjelasan mendalam terkait sistem rekomendasi buku berdasarkan penelitian antara 2 pendekatan, algoritma a priori dan content based filtering. Setelah melakukan kajian, berikut faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan. Berikut merupakan jawaban dari pertanyaan pertama tentang penjelasan cara kerja, kelebihan, dan kekurangan. Cara kerja algoritma a priori ini bekerja dengan menemukan aturan asosiasi dalam dataset transaksi peminjaman buku. Untuk content based filtering menggunakan deskripsi buku untuk memberikan rekomendasi buku yang mirip dengan preferensi pengguna. Berikut merupakan tabel kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Untuk pendekatan algoritma a priori memiliki kelebihan memungkinkan ditemukannya dataset yang sering muncul bersamaan, dan memiliki kekurangan lambat dan memerlukan memori yang besar untuk dataset yang besar. Untuk content based filtering memiliki kelebihan rekomendasi yang diberikan lebih personal dan efektif dengan data yang minimal. Untuk kekurangannya terbatas pada informasi yang ada tentang item sehingga kurang bervariasi dalam rekomendasi. Selanjutnya merupakan jawaban dari pertanyaan kedua mengenai dataset pembuatan sistem rekomendasi buku. Tabel ini didapatkan dari kajian literatur mengenai kedua pendekatan. Untuk algoritma a priori menggunakan dataset transaksi peminjaman buku yang berisi ID anggota, klasifikasi, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal arus kembali, dan jumlah. Untuk content based filtering, pengujian menggunakan data deskripsi buku yang berisi judul buku, tahun, penulis, genre, sinopsis, cover buku, tag atau kata kunci. Kedua, preferensi pengguna berisi riwayat pencarian, riwayat peminjaman atau riwayat baca, ulasan pengguna, dan rating. Selanjutnya merupakan jawaban dari pertanyaan ketiga mengenai matrik evaluasi. Berikut adalah matrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Matrik evaluasi merupakan cara untuk mengukur keberhasilan sistem rekomendasi buku yang menggunakan algoritma a priori dan content based filtering. Pendekatan pertama, algoritma a priori, matrik evaluasinya ada 4. Yang pertama support, yang kedua confidence, yang ketiga convergence rate, yang keempat computational time. Untuk pendekatan content based filtering ada 4 matrik evaluasinya. Yang pertama precision, kedua recall, ketiga efficiency, keempat evaluation of similarity. Rumus cara pengukuran matrik evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang metrik evaluasi algoritma a priori terlebih dahulu. Jadi berdasarkan literatur yang ditulis oleh A. Mughniya dan M. Mutafar, penjelasan dan keterangan mengenai rumus metrik algoritma a priori bisa ditulis seperti ini. Yang pertama ada support A dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung A dibagi jumlah total transaksi. Support A ini digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu item muncul dalam dataset. Semakin sering item atau item set muncul, maka semakin tinggi nilai supportnya. Kemudian yang kedua ada confidence A ke B dengan rumus support A union B atau A gabung B
dibagi support A. Confidence A ke B ini mengukur seberapa sering item B muncul dalam transaksi yang mengandung A. Semakin kuat hubungan antara A dan B, maka semakin tinggi nilai confidence-nya. Kemudian yang ketiga itu ada convergence rate. Convergence rate ini digunakan untuk mengukur stabilitas aturan asosiasi. Jadi convergence rate itu mengamati jumlah iterasi hingga tidak ada aturan baru atau perubahan yang kecil. Kemudian yang terakhir ada computational time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan data. Jadi caranya itu adalah timer dari waktu mulai hingga waktu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metrik evaluasi dari content based filtering. Berdasarkan literatur dari Zayed A, penjelasan dan keterangan mengenai rumus metrik content based filtering dapat ditulis seperti ini. Yang pertama ada precision, yaitu dengan rumus jumlah rekomendasi yang relevan dibagi total jumlah rekomendasi yang diberikan. Precision ini digunakan untuk mengukur ketepatan dari sistem rekomendasi dengan mengukur berapa banyak rekomendasi yang relevan yang bisa diberikan oleh sistem rekomendasi. Kemudian yang kedua ada recall, dengan rumus jumlah rekomendasi yang relevan dibagi total jumlah item yang relevan. Recall digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem rekomendasi berhasil menemukan item yang relevan. Jadi semakin tinggi nilai recall, maka semakin lengkap rekomendasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu ada F-measure. Ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Rumus F-measure adalah 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Kemudian yang terakhir adalah evaluation of similarity, yaitu menggunakan teknik seperti weighted tree similarity atau cosine similarity. Di sini kami menemukan hasil dari pertanyaan ketiga, yaitu tentang metrik evaluasi. Kami dapat menyimpulkan kalau algoritma a priori ini cocok untuk situasi di mana pola transaksi dan aturan asosiasi sangat penting. Algoritma a priori ini lebih efektif dalam analisis dataset transaksi yang kompleks, meskipun performanya bisa menurun dengan ukuran dataset yang sangat besar. Kemudian untuk content based filtering ini lebih cocok untuk rekomendasi yang lebih personal dan berdasarkan preferensi individu pengguna. Dengan precision dan recall yang tinggi, sistem ini bisa sangat efektif dalam memberikan rekomendasi yang relevan dan bermanfaat bagi penggunanya. Tapi perlu diingat juga bahwa pemilihan antara algoritma a priori dan content based filtering ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari sistem rekomendasi buku. Jika fokusnya adalah pada analisis pola transaksi yang kompleks, maka algoritma a priori adalah pilihan yang terbaik. Tapi jika tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang sangat personal dan relevan, maka content based filtering adalah solusi yang lebih efektif. Setelah melakukan pengkajian pada 8 literatur mengenai sistem rekomendasi buku, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, baik algoritma a priori maupun content based filtering merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam sistem rekomendasi buku. Dengan memanfaatkan dua pendekatan ini, penggunaan analisis pola transaksi dan preferensi personal pengguna dapat menghasilkan sistem rekomendasi yang lebih tepat dan relevan. Dengan demikian, pengembangan sistem rekomendasi buku dapat menggunakan pendekatan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir adalah referensi. Berikut adalah literatur yang kami gunakan sebagai referensi dari kajian literatur yang kami buat. Sekian presentasi dari kami mengenai kajian literatur sistem rekomendasi buku dengan algoritma a priori dan content based filtering. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.